Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di video pembelajaran mata kuliah aljabar linear dan matriks. Kali ini kita bahas tentang eliminasi Gauss. Baik, langsung saja. Gauss dan matriks echelon baris. Nah, ini ada kaitannya. Intinya eliminasi Gauss ini merupakan nama lain dari operasi baris elementer. Namun bentuk matriks yang terakhirnya adalah sampai bentuk echelon baris. Sementara Gauss-Jordan adalah nama lain juga dari OGE, namun bentuk akhirnya adalah bentuk echelon baris tereduksi. Nah, dua bentuk ini perlu kita perhatikan. Di sesi ini kita akan bahas bagaimana sih matriks echelon baris dan bagaimana matriks echelon baris tereduksi. Nah, yang pertama ciri-ciri matriks echelon baris. Memiliki angka 0 di bawah leading 1, sementara untuk echelon baris tereduksi memiliki angka 0 di bawah dan di atas leading 1. Nah, pertanyaannya adalah apa itu leading 1? Nah, leading 1 itu adalah entry pada matriks perluasan yang bernilai 1 pada diagonal utama dari setiap baris sesuai kedudukan barisnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Nah, ini secara umum. Jadi untuk echelon baris itu 1, ini diagonal utama yang ini 1 dan seterusnya gitu ya. Nah, di atasnya ini bebas nih, berapapun angkanya bebas, ini juga bebas. Di bawah diagonal 1 ini semuanya 0. Nah, itu echelon baris. Nah, sementara echelon baris tereduksi itu di bawah 1 dan di atas 1 itu 0 misalkan. Kalau ini kan tidak ada, di atas satunya tidak ada ya, jadi di bawahnya 0 semua. Nah, ini di atas 1 0, di bawah 1 0 juga nih, dan seterusnya gitu ya sampai sini. Ini di atas, di bawah tidak ada ya, di atas 1 0 semua. Nah, ini matriks echelon baris tereduksi secara umum, dan bintang-bintang ini menandakan bilangannya bebas. Oke, jadi itu tentang matriks echelon baris dan matriks echelon baris tereduksi. Semoga bisa dipahami nih. Nah, selanjutnya kita melihat hubungan matriks echelon baris tereduksi dan kekonsistenan sebuah sistem linear. Sebagai contoh, kita lihat matriks ini. Ini sudah echelon baris tereduksi. Perhatikan 2 di sini ya. Ini menandakan adalah angka sembarang sebenarnya, karena di baris kedua ini sudah ada leading satunya yang ini. Jadi ini tetap termasuk echelon baris tereduksi, awas jangan sampai keliru. Nah, kemudian kita coba analisis. Dari matriks ini kita rubah kembali ke SPL, kita peroleh ini. Kita peroleh ini E1, X1 tidak dituliskan, 000 gitu ya, 000, 01, ini 1 ada di sini 1 tapi tidak dituliskan di sini, lalu 2 0 0 0 0 1. Nah, kita analisis yang baris pertama tidak ada masalah ya. Ini baris pertama tidak ada masalah, baris kedua tidak ada masalah. Nah, baris ketiga ini masalah, karena ini kalau kita lihat 0 0 tambah 0 tambah 0 itu sama 1, ini pernyataan yang salah ya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa SPL ini tidak konsisten atau inkonsisten akibat dari pernyataan ini yang salah. Jadi mudah kita melihat sebuah SPL apakah dia konsisten atau tidak dengan melihat dari sistem linearnya atau dari matriks perluasannya. Ini kalau kita lihat ini 0001 ini menandakan tidak konsisten. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, nah ini yang solusi tunggal, saya pikir ini sudah kita bahas sebelumnya juga. Ini jelas X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3. Jadi ini konsisten. Nah, ada lagi yang konsisten tapi solusinya banyak. Nah, ini contohnya. Jadi ini matriks perluasan setelah mengalami operasi baris, lalu kembalikan lagi ke SPL. Kita melihat di sini, ini tidak ada yang keliru, hanya saja 0 semua.
tapi tidak salah, 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0 itu betul ya. Nah dari sini ciri-cirinya berarti SPL ini konsisten namun solusinya tak hingga atau solusinya banyak, itu ciri-cirinya. Jadi kita bisa melihat dari matriks baris tereduksi bahwa SPL itu konsisten atau tidak, dan apabila konsisten dia solusinya tunggal atau tak hingga. Nah kita bahas lebih lanjut pada contoh 3. Jadi contoh 3 tadi kan kita sudah dapat ini ya. Nah sekarang kita bahas ke sini. Ini kita rubah bentuknya. Mudah-mudahan tidak bingung ya, entar dibolak-balik aja atau dicatat. Nah perhatikan di sini x1 sama dengan min 3 x3 min 1, x2 sama dengan 4x3 plus 2. Kedua variabel ini x1 dan x2 ini bergantung kepada x3. Sementara x3 itu bebas. Ya, kalau kita lihat di sini x3-nya bebas ya, artinya bisa berapapun nih. Nah, dengan demikian kita dapat melakukan x3 ini sebagai parameter dengan menguji nilai sebarang, katakanlah t ya, sehingga x3 sama dengan t. Jadi ini parameternya adalah t. Nah, kita mulai pelan-pelan dari sini. Nah kemudian dari situ baru kita kemudian tentukan nilai x1 x2 dengan mensubstitusi nilai x3 sama dengan t ke dalam sini. Jadi kita peroleh x1 sama dengan min 3t min 1, x2 sama dengan 4t plus 2, di mana x3 nya adalah sama dengan t. Nah sebagai contoh misalkan t nya 0, maka diperoleh solusinya adalah x1 sama dengan min 1, betul, x2 sama dengan 2 dan x3 sama dengan 0. Itu dia tentang parameter dan persamaan parametriknya. Nah sekarang kita rubah konstanta di contoh ketiga tadi dengan 0 konstantanya, konstantanya 0 semua kita rubah, maka jadinya ini. Dan kembali lagi kita menemukan parameter yang hampir sama namun dengan persamaan parametrik yang berbeda. Karena konstantanya 0 semua, maka kita peroleh x1 sama dengan min 3t, x2 sama dengan 4t, x3 sama dengan t. Jadi kalau kita lihat nih pelan-pelan, x1 tambah 3x3 sama dengan 0, maka kita peroleh ini. Lalu yang ini x2 dikurang 4x3 sama dengan 0, kita dapat ini. Dan ini hasil pengujiannya, silahkan di cross check. Nah, fakta tentang matriks echelon ini ada 3. Yang pertama, setiap matriks memiliki satu matriks echelon baris tereduksi, baik menggunakan eliminasi Gauss-Jordan atau beberapa operasi baris elementer, dan akhir-akhir ujung-ujungnya hasilnya akan sama. Sementara untuk matriks echelon baris tidak tunggal karena bergantung kepada operasi baris elementer yang diterapkan. Namun demikian, walaupun tidak tunggal, semua matriks echelon baris dari suatu matriks A katakanlah akan memiliki jumlah baris bernilai 0 yang sama. Ya, karena kita tahu bahwa untuk echelon baris di bawah leading 1 itu semuanya 0. Saya kira itu tentang fakta matriks echelon. Dan ini ada 2 latihan yang bisa Anda jawab. Silahkan Anda jawab dengan melihat kepada penjelasan-penjelasan saya barusan atau bahkan yang di video-video sebelumnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.